Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis multivariat, yaitu untuk uji statistik regresi logistik berganda. Baik, sebelum kita ke latihan tutorial menggunakan SPSS, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan materi tentang regresi logistik berganda ini, supaya nanti teman-teman juga tidak bingung ya, langsung melakukan langkah-langkahnya gitu. Jadi terlebih dahulu mari kita pelajari tentang konsep regresi logistik berganda ini. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya jangan lupa kalau teman-teman suka di like ya videonya, kemudian kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan boleh disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe sama lonceng notifikasinya, silahkan di klik supaya pada saat saya menginput video-video baru teman-teman bisa langsung dapat informasi. Baik, kita mulai ke konsep dari analisis multivariat regresi logistik berganda ya. Jadi proses analisis multivariat regresi logistik berganda adalah dengan menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen pada waktu bersamaan. Jadi, kalau misalnya analisis univariat itu ada satu variabel yang dianalisis, nah kalau analisis bivariat itu dua variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, maka pada analisis multivariat ini melibatkan banyak variabel. Ya, dalam hal ini saya menggunakan regresi logistik berganda ya kali ini. Sehingga di sini kita akan menggunakan hanya satu variabel dependen dan banyak variabel independen. Artinya variabel independennya itu lebih dari satu. Sementara variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya itu hanya satu ya. Dianalisis secara bersama-sama. Nah, regresi logistik merupakan regresi yang mempunyai ciri khusus ya, yaitu apa? Yaitu regresi logistik ini digunakan untuk menganalisis data yang bentuk variabelnya itu kategorik ya. Variabel dependennya bentuknya itu kategorik ya. Yang utama itu dikotomus, artinya hanya ada dua kelompok ya. Misalnya di sini misalnya contohnya hidup mati gitu, puas tidak puas, jadi hanya dua kelompok. Atau pendidikannya tinggi rendah gitu ya, bekerja tidak bekerja gitu, anemia tidak anemia. Jadi seperti itu ya. Jadi khususnya untuk yang dua kategori tadi ya, dikotomus gitu. Saya ulangi, regresi logistik berganda digunakan untuk menganalisis variabel yang jenis variabel dependennya itu kategorik ya. Kalau variabel independennya sih boleh kategorik, boleh numerik gitu. Tapi nanti ada ketentuannya untuk variabel numeriknya gitu. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya data yang variabelnya itu baik numerik maupun kategoriknya itu sama variabel dependen dan independen itu sama-sama kategorik, ya udah langsung aja logistik ya gitu. Nah, selanjutnya dalam melakukan analisis multivariat regresi logistik berganda ini ada dua hal yang harus teman-teman pahami, yaitu konsep confounding dan konsep interaksi. Nah, ini harus paham dulu nih, karena nanti di dalam analisis multivariat ini yang menggunakan regresi logistik berganda ini kita akan mencari mencari variabel confoundingnya. Jadi menentukan apakah ada variabel confounding ataukah ada variabel interaksi gitu. Jadi ini harus paham juga ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini confounding. Oke, sebelum kesini saya review yang tadi saya jelaskan sebentar ya. Jadi analisis regresi logistik berganda ya digunakan untuk menganalisis satu variabel dependen dengan banyak variabel independen secara bersama-sama ya, dimana variabel dependennya tersebut berjenis kategorik ya, khususnya yang dikotomus atau dua kategori seperti itu. Oke, kita lanjut ke konsep confounding ya. Nanti di dalam analisis multivariat salah satunya kita akan mencari confounding ya, akan menentukan confounding atau variabel perancu. Oke, confounding merupakan kondisi bias ya dalam mengestimasi efek pajanan atau expose ya. Jadi efek atau pengaruh dari variabel independennya terhadap variabel
dependen atau terhadap kejadian penyakit atau masalah kesehatan gitu ya. Akibat dari perbandingan yang tidak seimbang antara kelompok expose dengan kelompok non expose. Artinya gini, artinya variabel confounding ini kondisi yang bias gitu ya dalam menentukan efek dari variabel independen atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya gitu ya, karena ya tadi pengaruh atau akibat dari adanya perbandingan yang tidak seimbang antara kelompok yang terpajan atau kelompok yang terekspos dengan kelompok yang non ekspos atau yang kelompok yang tidak terpajan atau tidak terpapar gitu, seperti itu. Nah, masalah ini terjadi karena pada dasarnya sudah ada perbedaan risiko yang terjadi ya pada kelompok yang ekspos dan kelompok yang non ekspos. Jadi kelompok yang ekspos ini kelompok yang terpapar atau yang terpajan, sedangkan kelompok yang non ekspos itu yang tidak ya. Terpajan oleh apa? Oleh maksudnya di sini adalah variabel independen. Nah, artinya risiko terjadi penyakit pada kedua kelompok itu berbeda meskipun ekspos dihilangkan pada kedua kelompok tersebut. Eksposnya ini di sini artinya itu maksudnya adalah variabel independen ya. Oke, konsepnya mungkin teman-teman sedikit bingung, tapi nanti pada saat kita latihan di SPSS langsung kita berlatih, insya Allah nanti akan lebih mudah memahami ya, seperti itu. Jadi confounding ini ada variabel perancu yang membuat kondisi bias terhadap kondisi bias efek dari variabel independen terhadap variabel dependennya gitu. Yang membuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya itu menjadi bias seperti itu. Itu konsep dari variabel confounding. Nah, suatu variabel disebut confounding bila variabel tersebut merupakan faktor risiko terjadinya penyakit atau faktor risiko terhadap variabel dependen serta memiliki hubungan dengan ekspos atau memiliki hubungan dengan variabel independennya gitu. Ya, jadi gini, saya ulangi. Jadi variabel confounding ini adalah variabel confounding atau variabel perancu ini adalah variabel yang mempunyai risiko atau yang bisa mempengaruhi variabel dependen tetapi juga memiliki hubungan dengan variabel independennya gitu ya. Nah, seorang ahli statistik menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan confounding jika variabel tersebut merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit atau outcome atau berpengaruh terhadap variabel dependen gitu ya, dan berhubungan dengan variabel independen tetapi tidak merupakan hasil dari variabel independen gitu. Ya, nanti saya akan coba bahas di kerangka konsep ya, supaya teman-teman akan lebih paham mengenai konsep confounding ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep interaksi ya. Tadi yang harus dipahami adalah confounding atau perancu, kemudian yang kedua adalah interaksi. Interaksi atau efek modifikasi ya, interaksi atau kita sebut efek modifikasi adalah heterogenitas ya, atau ragaman efek ya dari suatu ekspos atau dari suatu pajanan dari suatu variabel independen pada tingkat ekspos yang lain. Jadi, efek suatu ekspos pada kejadian penyakit itu berbeda pada kelompok ekspos lainnya ya. Kelompok ekspos ini adalah kelompok yang ada pada variabel independen gitu. Jadi kan kalau kelompok variabel independen kan ada dua kelompok tuh, kelompok 1, kelompok 2 gitu. Jadi yang satu misalnya ekspos, yang satunya non ekspos seperti itu ya. Oke, yang ketiga, tidak adanya modifikasi efek berarti efek eksposnya itu homogen ya, sama semua. Nah, modifikasi efek merupakan konsep yang penting dalam analisis karena pada saat analisis kita harus menentukan apakah akan melaporkan efek bersama ya yang terkontrol oleh confounder atau perancu atau efek yang terpisah untuk masing-masing strata ya, seperti itu untuk masing-masing kelompoknya. Nah, pada analisis multivariat, jika ditemukan adanya interaksi antar variabel ekspos dengan variabel lainnya, maka nilai koefisien, misalnya OR-nya, itu harus dilaporkan secara terpisah ya berdasarkan kelompok variabelnya tersebut. Nah, nilai OR yang tertera pada variabel OR atau odds ratio yang tertera pada variabel menjadi tidak berlaku dan nilai odds ratio untuk masing-masing strata itu harus dihitung. Oke. Nanti saya akan bahas-bahas lagi pada saat sambil berjalan kita latihan ya, sehingga teman-teman akan lebih mudah memahami konsep ini gitu ya.
dibandingkan dengan konsep secara tertulis mungkin akan lebih sulit untuk dipahami, tapi nanti pada saat kita latihan itu teman-teman insya Allah akan lebih mudah memahami. Nah, jangan langsung membuka latihan analisis multivariat jika teman-teman belum memahami analisis univariat dan analisis bivariat ya. Jadi sebaiknya pahami dulu analisis univariatnya, kemudian pahami dulu analisis bivariatnya, baru teman-teman masuk ke analisis multivariat. Jangan langsung latihan analisis multivariat, nanti akan bingung gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kegunaan analisis regresi logistik ganda ini mencakup dua hal ya. Jadi analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik berganda ini bisa mencakup dua hal ya. Yang pertama kita akan menggunakan untuk model prediksi, yang kedua untuk menganalisis menggunakan model faktor resiko. Ini bedanya apa nih model prediksi dan model faktor resiko? Model prediksi dan model faktor resiko ini harus sudah ada di dalam konsep penelitian kita. Jadi kita punya penelitian, kemudian kita punya suatu kasus penelitian, kita mau melakukan analisis secara multivariat. Nah, kita harus tahu dulu kerangka konsep yang kita punya itu arahnya ke model prediksi ataukah ke model faktor resiko. Karena nanti langkah-langkahnya akan berbeda meskipun sama-sama menggunakan regresi logistik berganda gitu ya. Nah, saya hari ini akan membahas dua model ini gitu ya, baik model prediksi maupun model faktor risiko. Dan sepertinya video ini akan cukup panjang gitu karena saya langsung bahas secara sekaligus, bahas konsep berikut dengan dengan latihan di SPSS-nya gitu ya. Jadi teman-teman siapkan cemilan minum ya supaya tidak jenuh gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan model prediksi dulu ya. Nah, apa model prediksi ini? Model prediksi adalah pemodelan dengan tujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Artinya begini, artinya kita akan memprediksi dari sekian banyak variabel independen, itu mana sih yang paling baik modelnya yang bisa mempengaruhi variabel independen tersebut, variabel dependen maksudnya seperti itu. Nah, pada pemodelan ini semua variabel dianggap penting ya, dianggap penting sehingga estimasi dapat dilakukan estimasi beberapa koefisien regresi logistik secara sekaligus. Ya, bentuk rangkanya seperti ini. Nah, di sini ada variabel X1, X2, X3, X4 dan juga Y. Ya, kalau teman-teman lihat kerangka konsep ini tentu sudah bisa mengartikan bahwa variabel Y ini adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi ya, atau variabel efek gitu ya, variabel efeknya atau variabel variabel outcome-nya gitu. Nah, kalau variabel X1, X2, X3, X4 adalah variabel independen ya, jadi variabel independennya lebih dari satu ya. Ada X1, X2, X3, X4 ini variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga dan variabel keempat ya. Kalau punya 10 variabel ya masukkan semua ya. Jadi ini contohnya misalnya ada 4 variabel ya, semuanya dianggap penting ya. Di sini tidak ada yang secara substansi kita kayaknya penting banget nih X1, itu tidak ya. Variabel X1 sampai dengan X4 ini kita anggap penting semua gitu, sehingga kita akan melihat bagaimana pengaruh dari seluruh variabel ini terhadap kejadian Y ya. Saya ulangi, variabel Y adalah variabel dependen atau variabel outcome, variabel hasil gitu kan, atau variabel penyakit yang ditimbulkan kalau misalnya dalam epidemiologi. Nah, kalau X1 sampai dengan X4 ini adalah variabel independen. Variabel independen ya, yang semuanya itu posisinya dianggap sama, tidak ada yang ini lebih penting atau tidak ada. Variabel independen atau kita sebut variabel pajanan atau variabel expose ya, atau variabel yang mempengaruhi ya. Jadi itu kerangka konsepnya seperti ini untuk model prediksi. Nah, perhatikan teman-teman yang sedang mengerjakan tesis atau penelitian yang ke arah multivariat, itu perhatikan konsep yang dimiliki apa, bentuknya seperti ini atau bukan. Kalau teman-teman bentuk kerangka konsepnya seperti ini, berarti akan menggunakan model prediksi ya dalam analisis multivariatnya. Oke, kita lihat ya model resiko ya,
Ini prosedurnya saya lewat dulu ya. Saya langsung lihatkan ke model faktor resiko. Nah, untuk model faktor resiko itu seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengestimasi secara valid hubungan satu variabel independen utama dengan variabel dependen dengan mengontrol beberapa variabel confounding. Ya, bentuk kerangka konsepnya seperti ini. Beda ya, kalau tadi kan X1 sampai X4 itu ada di sebelah kiri semua di sini ya. Sementara kalau di dalam model faktor resiko itu tidak. Ya, di sini di dalam model faktor resiko kita mengenal variabel dependen ya. Variabel dependennya ada variabel Y ini sama seperti dengan model prediksi tadi ya. Ada satu variabel dependen atau variabel outcome-nya. Nah, atau variabel yang dipengaruhi. Nah, yang berbeda adalah di sini di dalam variabel independen. Kalau model faktor resiko tadi, kalau model prediksi tadi, variabel independennya itu lebih dari satu ya. Banyak semuanya, 1 sampai 4 simpan di sini karena dianggap setara semuanya, sama pentingnya semua. Tapi kalau pada model faktor resiko, di sini ada namanya variabel independen utama. Ya, X1 ini adalah variabel independen utama yang menurut si peneliti bahwa variabel tersebut secara substansial itu sangat berpengaruh ke variabel dependennya gitu. Nah, kemudian sementara di sini ada variabel confounding atau variabel perancu ya, atau confoundernya, yaitu variabel X2, X3 dan X4. Di sini boleh lebih dari satu atau satu pun tidak masalah gitu ya. Jadi di dalam model faktor risiko di sini ada satu variabel independen utama, satu variabel dependen, dan ada variabel perancu atau variabel confoundernya ya. Yaitu di sini saya contohkan ada 3, X2, X3 dan X4 ya. Nah, mengenai definisi atau konsep dari confounding tadi sebenarnya begini. Kalau teman-teman perhatikan gambar di sini atau kerangka konsep di sini ada variabel confounder. Variabel confounder atau confounding sini dia memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dia punya pengaruh ke sini ya, ke variabel independen, variabel dependen. Tapi dia juga berhubungan dengan variabel ini. Dengan variabel X1 ini, dengan variabel independennya dia berhubungan. Tapi variabel X2, X3, X4 atau variabel confounder ini bukan merupakan hasil dari sini. Ya, dengan kata lain gampangnya variabel confounder ini dia punya dua hubungan. Ke Y punya hubungan, ke X juga punya hubungan gitu. Sehingga peran atau pengaruh dari variabel confounder ini memberikan pengaruh bias ya terhadap pengaruh variabel independen utama terhadap variabel dependennya gitu. Jadi hubungan antara si X1 ke variabel Y ini dipengaruhi, dibuat bias oleh variabel confounder ini gitu, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman punya kerangka konsep yang seperti ini dalam penelitiannya ya, di mana menggunakan variabel perancu, maka analisis yang digunakan adalah model faktor risiko ya. Analisis regresi logistiknya menggunakan model faktor risiko. Oke, seperti itu. Jadi pastikan dulu teman-teman punya model apa? Model faktor risiko atau model prediksi ya, supaya supaya lebih jelas nanti pada saat menganalisis data itu lebih terarah gitu, sesuai gitu, tepat memilihnya gitu. Jadi perhatikan dulu yang mana. Atau kalau misalnya teman-teman baru mau menyusun penelitian yang arahnya nanti ke multivariat dengan menggunakan analisis regresi logistik, maka teman-teman dipastikan teman-teman akan menggunakan konsep confounding atau tidak. Kalau mau menggunakan ya tentukan mana variabel utamanya, variabel independen utamanya, dan mana variabel confoundernya. Kemudian dibuat kerangka konsep seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau secara sekaligus ya berarti menggunakan model prediksi tadi. Nah, sekarang gimana cara melangkah-langkahnya ya? Langkah-langkah melakukan analisis model prediksi dulu ya. Nah, yang pertama prosedur pemodelan pada model prediksi ini yang pertama adalah melakukan analisis bivariat dulu ya. Melakukan analisis bivariat antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya.
Bila hasil uji bivariat tersebut punya nilai P atau p-value-nya itu 0,25 kurang dari 0,25, maka variabel tersebut dapat masuk ke model multivariat, ya. Tapi jika di atas 0,25 ya udah tidak kita masukkan ke dalam analisis multivariat. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini secara substansi penting banget loh variabel ini terhadap variabel dependen gitu, tapi kok p-value-nya di atas 0,25, masa sih kita buang gitu. Tapi kalau secara substansi merasa penting, boleh teman-teman masukkan meskipun p-value-nya di atas 0,25. Yang penting secara substansi dia memiliki pengaruh yang bagus ya, atau pengaruh yang kuat terhadap si variabel Y tersebut gitu, atau si variabel dependennya. Itu boleh seperti itu. Nah, poin 1 ini kita sebut sebagai seleksi variabel ya, seleksi kandidat variabel multivariat gitu. Jadi melakukan seleksi dulu di tahap yang pertama, yaitu dengan cara melakukan analisis bivariat. Jadi begini. Nah, nanti langkah yang pertama itu kita menganalisis bagaimana hubungan antara X1 dengan Y, berapa nilai p-value-nya. Kemudian yang kedua, variabel X2 dengan variabel Y, berapa p-value-nya. X3 dengan Y, berapa p-value-nya. X4 dengan variabel Y, berapa p-value-nya. Ya, masing-masing hubungan ini dilihat p-value-nya. Kalau p-value-nya itu kurang dari 0,25, maka kita masukkan ke dalam model multivariat. Ya, ikut kita analisis. Tapi kalau di atas 0,25, maka variabel tersebut tidak kita ikutkan ke dalam analisis multivariat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, memilih variabel yang dianggap penting yang masuk ke dalam model dengan cara mempertahankan variabel yang mempunyai p-value kurang dari 0,25. Artinya di sini di poin 2 ini kita sudah melakukan analisis multivariat. Ya, tadi kan sudah tuh yang ini kan udah analisis semua nih, p-value-nya udah dapat semua. Misalnya masing-masing hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y, semuanya itu punya p-value itu di bawah 0,25 misalnya. Berarti secara bersama-sama akan dianalisis secara multivariat. Nah, setelah hasil dari analisis multivariat tersebut, masing-masing variabel kita lihat p-value-nya lagi. Nah, kalau p-value-nya itu di atas 0,05, maka harus kita keluarkan. Ya, satu persatu, tidak langsung misalnya X1, X2, X3 itu p-value-nya di atas 0,05 semua, kita keluarkan secara bersama-sama, itu tidak. Tapi kita keluarkan satu persatu mulai dari yang p-value-nya terbesar, seperti itu. Nah, selanjutnya mengidentifikasi linearitas variabel numerik. Nah, kalau misalnya kita ada variabel independen yang jenisnya numerik, maka kita lihat dulu apakah akan tetap kita analisis menggunakan data secara numerik atau akan kita rubah menjadi kategorik. Ya, caranya kita akan buat menjadi 4 kelompok berdasarkan nilai kuartilnya. Jadi dianalisis dulu secara univariat, dilihat nilai kuartilnya, kemudian kita buat kelompok. Ya, setelah itu kita lakukan analisis logistik ya, dan dilihat nilai OR-nya. Bila masing-masing nilai OR kelompok tersebut menunjukkan garis lurus, maka boleh tetap menggunakan data numerik. Tapi kalau ternyata menunjukkan adanya patahan atau tidak berbentuk garis lurus, maka bisa kita rubah menjadi dalam bentuk kategori, kita klasifikasikan gitu ya, seperti itu. Itu langkah-langkah yang ada di dalam analisis regresi logistik model prediksi ya. Jadi kalau teman-teman ternyata datanya dari awal memang sudah kategori semua, ya udah hanya poin 1 dan 2 saja yang dikerjakan. Ya, melakukan seleksi, kemudian setelah diseleksi kandidatnya, kemudian kita analisis multivariat secara bersama-sama tadi. Ya, kemudian dilihat p-value-nya. Keluarkan satu persatu yang p-value-nya itu di atas 0,05. Jika semuanya sudah jika semuanya sudah di bawah 0,05, maka itu sudah menjadi model yang fix gitu ya. Itu model akhir dari analisis multivariatnya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan latihan, akan lebih mudah nanti. Nah, selanjutnya model faktor risiko. Tahapannya apa saja? Tahapannya sama ya. Kita melakukan seleksi dulu. Ya, setelah kita melakukan seleksi, kita lakukan pemodelan lengkap. Artinya kita analisis bersama-sama dari variabel independen utama,
kemudian variabel confoundernya ini beserta interaksinya kita masukkan ya, X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4 ini kita interaksikan. Nah, setelah itu baru kita lakukan penilaian interaksi. Ya, jadi penilaian interaksi kita anggap ada interaksi jika p-value yang didapatkan itu lebih kecil dari 0,05. Tapi jika dia lebih besar dari 0,05 ya berarti tidak ada interaksi, seperti itu. Setelah selesai penilaian interaksi, lanjutkan dengan penilaian confounding. Penilaian confounding ini dilakukan dengan cara satu persatu juga ya, dengan mengeluarkan satu persatu dimulai dari variabel yang p-value-nya itu paling besar. Jadi kita keluarin, setelah kita keluarin kita lihat lagi. Yang dilihat adalah nilai odd ratio-nya. Kalau nilai odd ratio-nya itu ada perubahan sebesar 10%, maka variabel tersebut merupakan variabel confounder atau variabel perancu, sehingga harus dimasukkan kembali ke dalam model. Seperti itu. Oke, kita akan langsung ke latihan saja supaya teman-teman tidak bingung ya. Nah, kita akan mulai dengan latihan menggunakan model prediksi ya. Kita gunakan model prediksi dulu. Di sini saya akan mencontohkan ini penelitian, judulnya ya, judul penelitiannya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan rencana penolong persalinan pada ibu hamil. Ya, saya akan menggunakan data yang sama. Ya, saya akan menggunakan data yang sama untuk menganalisis multivariat menggunakan analisis regresi logistik berganda, yaitu pada model prediksi dan juga model faktor resiko. Ya, ini datanya sama. Ya, tapi judulnya berbeda. Judulnya beda karena modelnya beda. Kalau teman-teman menggunakan model prediksi, maka saya buat judul faktor-faktor yang berhubungan dengan rencana penolong persalinan pada ibu hamil. Tapi kalau misalnya saya menggunakan model faktor resiko, maka saya akan buat judul seperti ini: hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan rencana penolong persalinan pada ibu hamil. Gitu. Jadi di sini saya menggunakan variabel independen utamanya adalah kepemilikan Jamkesmas. Seperti itu. Ya, variabel yang lainnya menjadi variabel perancu. Oke, teman-teman, kita akan latihan di model prediksi dulu ya. Jadi di dalam model prediksi ini tadi judul yang saya punya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan rencana penolong persalinan pada ibu hamil. Kerangka konsepnya ini. Ya, di sini saya punya variabel dependen yaitu rencana penolong persalinan. Kemudian variabel independennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 variabel independen. Yang pertama adalah kepemilikan jaminan kesehatan, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga, dan riwayat penolong persalinan. Ya, ada 6 variabel independen dan semuanya itu dianggap memiliki efek yang sama terhadap rencana penolong persalinan ya, sehingga tidak ada confounder. Rangka konsepnya seperti ini. Oke. Untuk melakukan penelitian ini jelas saya memerlukan instrumen ya. Instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner ya. Kuesionernya saya buat seperti ini. Nah, ini kuesionernya saya buat karakteristik ibu mulai nama, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga ya, karena ini adalah variabel-variabel yang diteliti. Kemudian untuk pemilih rencana penolong persalinannya, di sini saya buat pertanyaan. Jika nanti Anda melahirkan, siapa yang akan Anda pilih untuk menolong persalinan Anda? A. Dukun paraji, B. Bidan atau dokter atau perawat. Ya, ini untuk mengidentifikasi apakah penolong persalinannya itu adalah nakes atau non nakes. Kemudian kepemilikan Jamkesmas ya. Apakah keluarga ibu terdapat sebagai peserta Jamkesmas atau asuransi kesehatan yang lainnya gitu ya. A iya, B tidak. Jika iya, tuliskan jenis jenis Jamkesmasnya apa. Kemudian riwayat persalinan keluarga. Di sini berapa jumlah anak yang ibu lahirkan, seluruhnya baik dalam kondisi hidup atau meninggal. Apakah ada riwayat persalinan keluarga yang terdekat yang bersalin pada dukun. Ini untuk menanyakan riwayat penolong persalinan keluarga ya. Dan juga riwayat penolong persalinan keluarga ini lebih sering ditolong oleh siapa. Nah, ini kuesioner ini boleh dibuat sederhana, yang penting data-data yang kita perlukan itu tercukupi gitu ya, ada semua gitu. Oke, dari semua variabel ini kemudian disebarkan ke responden ya. Sebelum ke data saya coba perlihatkan dulu ini definisi operasionalnya ya.
Di sini saya buat semuanya dikotomus ya, semua datanya saya buat dikotomus. Misalnya di sini rencana penolong persalinan saya buat kategorinya itu non nakes dan nakes ya, non nakes dan nakes. Non nakesnya ini misalnya dukun atau paraji, dan juga nakes. Nakes ini bisa bidan, bisa perawat, bisa dokter gitu ya. Saya buat 2 kelompok. Kemudian kepemilikan jaminan kesehatan juga saya buat 2 kelompok, memiliki dan tidak memiliki. Kemudian umur saya buat 2 kelompok ya, kurang dari 25 tahun dan lebih dari 25 tahun, lebih sama dengan 25 tahun. Pendidikan saya juga buat 2 kelompok, yaitu pendidikan dari mulai tidak sekolah sampai dengan SD dan SMP sampai dengan SMA. Pekerjaan saya buat 2 kelompok, tidak bekerja dan bekerja. Penghasilan saya buat 2 kelompok, di bawah UMR dan lebih atau sampai dengan UMR. Serta variabel yang terakhir itu riwayat penolongan juga saya buat 2 kelompok, yaitu di sini non nakes dan juga nakes, sama ya, non nakes itu dukun atau paraji, nakesnya itu bidan, perawat atau dokter. Jadi saya sudah menggunakan data dari awal. Itu data yang saya gunakan adalah data kategorik ya, jadi tidak perlu saya melihat linearitasnya lagi, tapi saya langsung menggunakan data kategorik dengan dikotom ya, jadi dua kategori, 2 kelompok gitu ya, semuanya 2 kelompok yang saya buat. Oke, ini definisi ini saya berlakukan untuk 2 model yang akan kita lakukan analisis, baik model prediksi maupun model faktor resiko. Oke, setelah itu kita buka datanya. Saya sudah input ke dalam SPSS ya. Ke dalam SPSS saya sudah masukkan. Di sini saya menggunakan 48 data ya. Jadi kuesioner yang tadi saya sebarkan ke 48 responden ya. Respondennya adalah ibu hamil. Setelah kuesioner tadi terkumpul atau kuesioner tadi sudah disebarkan dan sudah saya kumpulkan, kemudian saya tabulasi data. Saya input datanya ke dalam, saya langsung input ke dalam SPSS ya. Nah, di sini ada penolong persalinan, jamkesmas, umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, riwayat penolong persalinan gitu ya. Oke, kemudian kita akan melakukan tahap awal ya, yaitu melakukan seleksi bivariat dulu ya. Ini model prediksi yang saya kerjakan ya, saya kerjakan model prediksi. Di dalam model prediksi ini tahap awal yang harus kita lakukan adalah seleksi. Ingat ya, seleksi kandidat variabel. Baik, kita melakukan seleksi dengan cara melakukan analisis bivariat. Analisis bivariatnya kalau kategorik dengan kategorik, teman-teman bisa menggunakan uji chi-square atau menggunakan regresi logistik sederhana. Oke ya. Di dalam video-video saya sudah pernah membuat tutorial untuk analisis chi-square atau uji chi-square ya. Nah, saya di sini akan uji bivariatnya menggunakan regresi logistik sederhana ya, biar teman-teman juga tahu. Oke, caranya begini, teman-teman klik analyze. Ya, kemudian di sini ada regression, pilih regression, setelah itu pilih binary logistik, klik binary logistik. Nah, setelah itu kita masukkan variabel penolong persalinan yang merupakan variabel dependen, kita pindahkan ke kolom dependen, jangan ketukar ya, masukkan ke kolom dependen. Kemudian variabel independennya kita masukkan ke kolom covariat ya. Kita klik mulai dari atas, jamkesmas dulu, masukkan ke covariat. Oke. Jadi teman-teman, karena kita menganalisisnya itu analisis bivariat dulu, maka cukup 2 saja. Ini namanya regresi logistik sederhana. Kenapa? Karena hanya 2 variabel yang dianalisis, 1 variabel dependen, 1 variabel independen gitu ya. Oke, yang pertama kita akan analisis penolong persalinan dengan jamkesmas ini. Oke, kategorikal kalau kita klik ya akan seperti ini bentuknya. Ini tidak perlu kita isi ya. Kenapa? Karena kita kategorinya sudah 2, kecuali kita kategorinya 3 atau 4 gitu ya, dibuat 4 kelompok gitu, itu baru kita isi. Tapi karena kita langsung 2, maka kita lewat saja ya. Ini tidak usah kita isi. Ya, optionnya teman-teman kalau mau diisi boleh sih. Ini CI-nya diklik ya untuk melihat nilai OR. Tapi sebenarnya pada tahap analisis ini kan kita cuma mau lihat nilai p-value ya, nggak diklik pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya mau langsung ke oke saja juga boleh gitu.
Oke ya, kita langsung oke. Kita tunggu di lembaran outputnya, kita lihat hasilnya, dan ternyata berapa p-value yang didapat. Teman-teman di sini kan banyak nih outputnya itu dari regresi logistik ini ya. Ada beberapa tabel, tapi teman-teman yang harus dilihat adalah yang terakhir, tabel variable in the equation ya. Saya akan copy supaya teman-teman akan mudah ya. Saya copy, klik kanan, copy, saya pindahkan ke Word ya. Saya pindahkan ke Word, yang kosong saya buat. Oke. Nah, kemudian saya copy ya. Di sini saya langsung paste aja. Nah, ini adalah jam Kesmas ya. Kita mau lihat p-value jam Kesmas berapa. Kita lihat ada di kolom SIG. Nah, ini kolom SIG. Kolom SIG ini adalah kolom untuk melihat nilai p-value atau nilai P-nya gitu ya. P-value-nya di sini. Berapa sih? Ini adalah, nah ini. P-value-nya adalah 0,024 ya. Jadi p-value dari jam Kesmas adalah 0,024. Di sini titik ya, di depan titik ada 0, bukan 0,24 ya bacanya ya, tapi 0,024. Oke. Nah, kemudian berarti apa nih jam Kesmas? Jam Kesmas berarti jam Kesmas ya, p-value-nya adalah 0,024. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya masuk ya, artinya masuk model gitu ya, masuk ke model, lolos gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke buka lagi SPSS-nya, kita analisis untuk variabel selanjutnya. Sama ya, klik regression, kemudian binary logistik. Nah, jam Kesmasnya kita buang, kita keluarkan ya, diklik kemudian dikeluarkan. Kita ganti yang umur sekarang. Umur kita klik. Ya, masukkan umur, kita langsung oke. Oke, kita lihat di outputnya. Nah, kita pindahkan ya biar kelihatan gampang ya, kita supaya nggak pusing. Copy, kemudian pindahkan, satukan dengan yang tadi saja, kita pindahkan ke sini. Nah, ini untuk variabel umur ternyata p-value-nya berapa? P-value-nya adalah 0,256 ya, saya tulis ini. Apa nih variabel umur? Umur p-value-nya adalah 0,256. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah karena lebih dari 0,25 berarti ini tidak kita masukkan ke dalam model. Tidak masuk model ya. Oke, itu kesimpulannya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah variabel pendidikan. Oke, kembali ke analyze, regression. Kemudian binary logistik. Kita keluarkan umur, kita masukkan variabel pendidikan. Oke, setelah itu kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita klik variabel in the equation-nya, kemudian klik kanan, kita kopikan lagi ya ke yang tadi biar sekalian. Copy, kita lihat berapa p-value dari variabel pendidikan. Oke, kita klik pendidikan. Oke, pendidikan p-value-nya adalah pendidikan ini ya, yang atas ya, 0,006. Oke, p-value-nya 0,006. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah masuk model. Kenapa? Karena p-value yang didapat kurang dari 0,25. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke variabel ini. Pendidikan udah, pekerjaan ya, kembali klik analyze. Kemudian kita klik regression, binary logistik, kemudian pendidikan keluarkan, kita masukkan pekerjaan, oke lagi. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada kolom terakhir ya, variable in the equation, klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan lagi. Di sini ya. Oke, kemudian variabel apa ini? Pekerjaan. Variabel pekerjaan. Pekerjaan ini p-value-nya berapa? P-value-nya ini ya 0,999. P-value-nya 0,999. Oke, kesimpulannya di atas p-value yang didapatkan di atas 0,25 berarti tidak masuk model. Oke, kita lanjut.
Sekarang penghasilan ya, kita buka analyze lagi, kemudian regression, binary logistik, pekerjaan kita keluarkan, kita ganti penghasilan. Oke, langsung oke. Kita lihat berapa p-value-nya. Nah, ini klik kanan, copy, kemudian kita copy sini ya. Oke, p-value-nya adalah 0,007, berarti lebih kecil dari 0,25 ya. Penghasilan p-value-nya adalah berapa tadi? 0,007. Simpulannya masuk model. Oke, yang terakhir kita analisis riwayat ya. Klik analyze lagi, regression, kemudian binary logistik. Penghasilan kita keluarkan, kita ganti riwayat. Oke, setelah itu oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, p-value-nya copy, pindahkan ke sini. Nah, kita lihat riwayat penolong persalinan. Riwayat ya, saya tulis riwayat aja ya. Riwayat p-value-nya adalah 0,999. Ini kesimpulannya tidak masuk model karena lebih besar dari 0,25. Oke, sekarang kita sudah tahu variabel mana yang akan kita analisis, yang masuk ke dalam analisis multivariat. Yang pertama adalah jam kesmas, saya kasih warna kuning ya. Kemudian pendidikan. Kemudian penghasilan, berarti ada 3 ya, 3 variabel yang akan kita analisis secara bersama-sama menggunakan analisis multivariat. Jam kesmas, pendidikan, penghasilan ya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Tadi tahap 1 udah ya seleksi, berarti sekarang kita masuk tahap 2. Tahap 2 yaitu melakukan pemodelan multivariat. Oke, kita klik analyze, kemudian kembali lagi regression, kita klik binary logistik. Oke, riwayatnya kita keluarkan. Nah, ini udah ya penolong persalinan. Sekarang kita masukkan variabel yang tadi sudah terpilih, yaitu jam kesmas. Kemudian umur tidak ya, pendidikan masuk, pekerjaan tidak, yang masuk adalah penghasilan. Ya, 3 tadi ya, yang p-value-nya kurang dari 0,25. Oke, kalau sudah kita langsung oke. Nah, kita lihat lagi di tabel terakhir ya. Nah, ini dia. Saya kopikan dulu biar teman-teman bisa mudah melihat. Oke, ini tahap awal yang saya sebut ya, tahap awal. Oke, tahap awal analisis multivariat. Oke, ini tahap awalnya. Saya copy sini. Nah, oke, dan ternyata kita lihat di dalam tahap awal multivariat ini p-value-nya ternyata ini p-value ya di kolom sig ya. P-value-nya ternyata sudah di bawah 0,05. Jam kesmas p-value-nya 0,021 kurang dari 0,05. Ya, pendidikan p-value-nya 0,034 kurang dari 0,05. Begitupun dengan penghasilan. Ya, p-value-nya adalah 0,043 kurang dari kurang dari 0,05 gitu ya, sehingga semuanya sudah sesuai nih, sudah benar. Berarti analisis langsung selesai teman-teman. Kenapa? Karena p-value-nya semuanya sudah di bawah 0,05. Ya, berarti udah selesai. Ini analisis multivariatnya ini tahap awal sekaligus menjadi tahap akhir. Kenapa? Karena sudah selesai. Sekali analisis ternyata datanya langsung menunjukkan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, sekarang kalau misalnya seandainya ternyata ada satu variabel yang p-value-nya itu p-value-nya itu di atas 0,05. Berarti ya udah kita keluarkan ya. Contoh ya, misalnya nih, misalnya itu p-value di variabel penghasilan misalnya 0,73 misal ya. Misalnya ternyata dari hasil analisis penghasilan ini p-value-nya 0,73 misal.
Nah, berarti kan ini 0,073 di atas 0,05. Berarti harus dikeluarkan. Nah, caranya begini. Caranya kita kembali lagi ke model SPSS, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik regression lagi, binary logistik, kita klik. Nah, tadi kan variabel penghasilan ya. Penghasilan itu yang p-value-nya 0,073. Berarti kita klik penghasilan, kita keluarkan. Kita oke. Nah, kita lihat lagi. Copy, kita pindahkan ke sini. Nah, p-value-nya sekarang ternyata udah semua. Misalnya variabel jam kesmas dan pendidikan semuanya di atas di bawah 0,05 gitu. Berarti ini model akhir, kita sebut model akhir gitu. Contohnya seperti itu. Ya, kalau udah selesai udah. Nah, sekarang mana yang disebut variabel dominan yang mana? Variabel dominan itu kita lihat berdasarkan p-value. Ya. Ini saya hapus ya karena ini contoh doang tadi ya. Ini saya hapus nih. Ini saya hapus karena tadi ini kan seumpama variabel penghasilan itu di atas 0,05 ya. Oke, saya hapus ya, saya buang. Nah, saya buang. Kemudian ini saya kembalikan ya. Ini aslinya kan 0,043 yang penghasilan ya. Berarti ini udah fix ya, udah sesuai nih gitu. Tadi yang 0,73 kan seumpama ya, sehingga saya ingin memberikan contoh bagaimana kalau misalnya ada yang di atas 0,5 itu kita keluarkan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sudah semuanya di bawah 0,05, maka ini menjadi tahap akhir analisis multivariat. Ya, tahap akhir analisisnya apa ini? Analisisnya adalah semua variabel ini yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pemilihan rencana penolong persalinan gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan mana sih variabel yang paling dominan? Mana variabel yang paling dominan yang mempengaruhi rencana penolong persalinan atau yang mempengaruhi variabel dependen. Itu dilihat dari eksponen B-nya ini. Nah, kita lihat dari sini. Atau nilai OR, ini adalah nilai OR, ini nilai OR ya. Nilai ini adalah nilai OR. Kita lihat OR-nya yang paling besar, dia berarti variabel yang dominan. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling besar nilai OR-nya. Yang paling besar nilai OR-nya adalah ini, jam kesmas, ya kan? 7,160. Sedangkan pendidikan 5,2, penghasilan 5,1. Ya, karena paling besar nilai odds rasionya, maka kita sebut jam kesmas ini merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen gitu ya. Jadi intinya di dalam analisis multivariat regresi logistik berganda menggunakan model prediksi, menggunakan model faktor prediksi, itu kita mencari variabel dominan yang mana? Ya, mencari variabel dominannya. Itu intinya di situ. Udah ketemu kan variabel dominannya adalah jaminan kesehatan variabel jam kesmas. Berarti udah selesai. Udah kayak gini teman-teman tinggal memindahkan ke bab hasil seperti itu. Oke, selesai ya. Itu model 1. Model 1 udah hampir 1 jam ya. Oke. Saya lanjut ke analisis model yang kedua ya. Model yang kedua adalah model prediksi ya. Model faktor risiko. Ya, yang kedua kita buat sini model faktor risiko. Model faktor risiko. Oke, ini yang kedua. Yang kedua ini ya. Oke, saya gedein biar kelihatan. Oke, yang kedua kita akan mencoba menganalisis menggunakan model faktor risiko. Oke, nah sekarang model faktor risiko tahapannya sama ya. Yang pertama adalah seleksi tadi. Seleksi kita lakukan, seleksi. Seleksinya sama kayak tadi ya, menggunakan analisis bivariat dan kita bisa menggunakan regresi logistik sederhana. Oke, kita akan menggunakan hasil yang tadi. Dari seleksi itu kan tadi yang lolos itu adalah variabel jam kesmas. Kemudian yang kedua adalah variabel pendidikan dan yang ketiga adalah variabel penghasilan. Ya, 3 variabel ini kan tadi, nah jam kesmas, pendidikan, penghasilan ya, yang p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi yang pertama tahap seleksi dulu. Nah, yang kedua baru kita menentukan kita membuat model, kita melakukan model tahap awal ya. Tahap awal.
tahap awal. Nah, tahap awal ini semuanya kita masukkan ya. Semua variabel kita masukkan. Kita langsung analisis tahap awal saja. Kita buka ini ya, rencana penolong persalinan tadi yang data di SPSS kita buka. Oke, karena kita mulai di sini ya. Kita mulai di analyze lagi. Kemudian regression, kita klik yang binary logistiknya, kita klik. Setelah itu ini kita keluarkan semua dulu ya. Oke. Atau teman-teman mau kita ulang riset juga boleh, kita riset ya biar teman-teman mulai dari nol. Variabel independen dan variabel dependennya kita masukkan ya. Kita masukkan dulu variabel penolong persalinan ini atau variabel dependennya, kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian variabel-variabel yang tadi lolos itu kita masukkan ke sini ya. Yang pertama ada Jamkesmas, kita masukkan ke sini. Kemudian variabel pendidikan kita masukkan. Kemudian variabel penghasilan kita masukkan. Dan jangan lupa langsung kita masukkan variabel interaksinya ya. Variabel interaksi caranya begini, kita klik variabel utama, independen utamanya kita klik, kemudian kita tekan kontrol ya, tekan tombol kontrol di keyboardnya, tekan kontrol, kita kemudian sambil ditekan kita klik variabel variabel perancu yang tadi lolos ya, yaitu pendidikan dulu kita masukkan ya. Jadi begini, saya ulangi, variabel utama kita klik, variabel independen utama kita klik, kemudian kita tekan kontrol, kita klik pada variabel perancunya, salah satu variabel perancu dulu kita klik ya, pendidikan kan. Setelah itu kalau udah diklik, kita lepas yang di keyboardnya ini, kita lepas kontrolnya, kita kliknya yang ini ya, yang ada tulisan A tanda bintang B ini, kita klik sini. Nah, ini namanya interaksi. Jangan tekan tanda panah ya, nanti hasilnya akan seperti ini, tapi tekan yang interaksi ini, jadi hasilnya seperti ini ya. Kita akan melihat sekaligus interaksi antara jaminan Kesmas dan pendidikan, ada nggak sih interaksi gitu, atau berinteraksi atau tidak dalam mempengaruhi penolong persalinan. Satu lagi ya, yaitu Jamkesmas dengan penghasilan. Kita klik Jamkesmas lagi, kemudian kita klik kontrol, pijit kontrol, kemudian kita klik penghasilan, kita tekan yang ini lagi, ini yang A, interaksi B. Oke ya, sudah. Nah, yang pendidikan dan penghasilan perlu atau tidak? Tidak perlu teman-teman. Kenapa? Karena kita hanya akan melihat kan variabel utama saja, variabel independen utama. Jadi itu saja yang kita interaksikan dengan variabel confounder. Tapi dengan yang confounder dengan confounder itu tidak perlu. Oke ya, kalau sudah sama kategorikal kita lewat saja karena kita variabelnya itu sudah dalam bentuk dikotom ya, atau sudah dalam bentuk dua kelompok, jadi tidak perlu kita isi. Kita klik yang option aja, kita klik CI nya supaya nanti muncul confidence interval, kemudian continue. Kalau sudah kita klik OK. Nah, kita lihat lagi di tabel paling akhir. Oke, saya klik kanan lagi, saya copy, saya pindahkan ya biar kelihatan. Oke. Nah, tahap awal ini yang pertama adalah kita lakukan penilaian. Setelah tahap awal kita akan lakukan penilaian ya, penilaian interaksi. Oke, kita lakukan penilaian interaksi terlebih dahulu. Nah, ini tidak ada pada analisis pada analisis regresi logistik menggunakan model ini ya, yang menggunakan model menggunakan model prediksi tadi itu tidak ada ya penilaian interaksi. Nah, ini di model faktor resiko. Oke, yang pertama kita lakukan penilaian interaksi. Bagaimana cara menilai faktor interaksi? Penilaian interaksi dilakukan hanya pada variabel interaksi saja, yaitu di sini di Jamkesmas by pendidikan dan Jamkesmas by penghasilan. Itu saja yang kita lihat. Caranya adalah kita lihat nilai p-value. Ini p-value-nya ya di kolom SIG. Jika p-value-nya di atas 0,05, maka harus kita keluarkan dari model. Nah, kita lihat Jamkesmas by pendidikan p-value-nya 0,999. Jamkesmas by penghasilan juga sama 0,9998. Semuanya di atas 0,05. Jadi harus kita keluarkan nih. Yang mana keluarkan sekaligus atau tidak? Tidak, dikeluarkan secara satu persatu ya, dikeluarkan satu persatu. Kita mulai dikeluarkannya itu dari yang p-value-nya terbesar.
Nah, p-value-nya terbesar adalah variabel Jamkesmas Bayi Pendidikan ya, 0,999. Karena yang penghasilannya 0,998. Jadi mari kita keluarkan terlebih dahulu interaksi antara Jamkesmas dengan pendidikan. Mari kita kembali ke SPSS. Kita klik lagi analyze-nya, kemudian kita klik regression. Setelah itu kita binary logistik. Nah, yang Jamkesmas by pendidikan tadi ya, yang pendidikan dulu kan kita keluarkan. Kita klik, kemudian kita keluarkan. Oke, setelah itu oke. Nah, kita lihat lagi di yang terakhir. Kita klik kanan lagi, kita copy, kita pindahkan supaya melihatnya mudah. Nilai interaksi. Ini yang pertama ya. Interaksi yang pertama. Interaksinya kan ada 2 ya. Kita lakukan penilaian interaksi yang pertama. Ternyata setelah yang ini udah kita buang, ternyata kita lihat lagi yang interaksi antara Jamkesmas dan bayi penghasilan ini p-value-nya masih sama 0,998, sehingga ini harus kita keluarkan lagi ya. Penilaian interaksi kedua, kita lakukan penilaian interaksi kedua karena kita akan keluarkan lagi. Oke, kita kembali lagi ke SPSS, kita klik analyze lagi, regression, kemudian binary logistik. Nah, kita klik yang interaksi Jamkesmas dengan penghasilan, kita klik, kita keluarkan. Setelah itu oke. Kita klik kanan, kita copy ya, kita pindahkan. Oke, ke sini kita pindahkan. Oke, berarti kesimpulannya dari penilaian interaksi ini berarti tidak ada interaksi ya. Kesimpulannya ya. Penilaian interaksi. Kesimpulan, tidak ada interaksi atau tidak ada variabel interaksi ya. Oke, tidak ada variabel interaksi, ini kesimpulan dari yang pertama ya. Oke, yang kedua adalah kita lakukan penilaian confounding ya. Confounding. Oke. Yang selanjutnya kita lakukan penilaian confounding. Tadi sudah kita melakukan penilaian interaksi, yang selanjutnya adalah melakukan penilaian confounding ya. Oke, melakukan penilaian confounding ya, kita lihat dari hasil yang tadi yang terakhir ini ya. Nah, penilaian confounding itu kita dengan cara kita akan memperhatikan nilai OR-nya ya. Saya copy dulu yang ini biar mudah. Nah, ini untuk melakukan variabel penilaian confounding itu adalah data dari hasil terakhir pada penilaian interaksi tadi ya. Di sini nilai p-value-nya itu kan ada 0,021, 0,034, 0,043. Artinya semua variabel ini semuanya di bawah 0,05. Kalau misalnya pada saat sebelum kita melakukan penilaian confounding ternyata ada yang 0,05 ya kita keluarkan dulu gitu ya. Nah, ternyata ini kan sudah di bawah 0,05. Sekarang kita akan melakukan penilaian confounding. Bagaimana cara melakukan penilaian confounding? Kita lihat nilai XB-nya atau kita lihat nilai nilai OR-nya ya. Kita akan melihat perubahan nilai variabel utama ya. Variabel utamanya adalah Jamkesmas. Ya, Jamkesmas kita tulis di sini. Jamkesmas ya, pada awal OR-nya adalah 7,160. Ini OR awal ya, odd ratio awal, nilai odd ratio awal. Oke, nilai odd ratio awalnya 7,160. Nah, sekarang kita akan coba keluarkan satu-satu ya. Kita akan coba keluarkan dari yang p-value-nya terbesar dulu. Gimana setelah kita keluarkan, apakah ada perubahan pada nilai OR di variabel Jamkesmas. Oke, kita keluarkan dulu. Kita buka, kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian binary logistik. Kita keluarkan tadi penghasilan ya, penghasilan kita keluarkan dulu. Oke, setelah itu oke. Kita lihat tabel terakhir, saya copy lagi ke Word biar mudah melihatnya.
adalah analisis tanpa tadi penghasilan ya, tanpa penghasilan, tanpa variabel penghasilan, tanpa variabel penghasilan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini analisis multivariat tanpa variabel penghasilan. Kita lihat nilai OR pada variabel jam Kesmas itu berubah ya, menjadi 5,705, tadinya 716. Oke, kemudian kita buat sini OR. Oke, OR-nya itu sekarang jam Kesmas, OR-nya kita buat sini OR akhir ya, akhirnya adalah 5 ini ya, 5,705. Kita ganti 5,705. Oke, ternyata perubahan OR-nya cukup besar ya, tapi kita lihat perubahannya lebih dari 10% atau tidak. Kalau perubahannya lebih dari 10%, maka variabel penghasilan ini harus kembali dimasukkan ke dalam model multivariat. Kenapa? Karena merupakan variabel confounder. Ya, jadi variabel confounder, variabel confounding atau variabel perancu itu jika menyebabkan perubahan nilai OR pada variabel independen utama sebesar lebih dari 10%. Ya, sekarang kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya begini. Saya akan buka menggunakan kalkulator ya, biar kelihatan. Kalkulator. Oke. Saya buka. Nah, begini teman-teman cara menentukan berapakah besar perubahannya. Besar perubahannya adalah kita lihat dari OR awal. OR awalannya adalah 7,160 ya, dikurangi dengan yang barunya yaitu 5,705 ya. Kita lihat berapa besar perubahannya. Ternyata berubah sebesar 1,455. Nah, bagaimana cara membuat ke persennya? Cara membuat persennya berarti dikali dengan 100 ya, dibagi dengan ini 7,163. Ternyata besar perubahannya adalah 20,3% ya. Jadi untuk melihat perubahan OR itu kita lihat berapa besar perubahannya, kemudian dibagi dengan nilai OR awal dikalikan dengan 100% ya. Ternyata p-value-nya perubahannya adalah, kita lihat di sini perubahan OR, perubahan OR-nya berarti 20, berapa tuh tadi? 20,3%. Ini di atas 10%, di atas 10%. Kesimpulannya adalah variabel penghasilan ya. Penghasilan merupakan confounder atau variabel perancu ya. Oke, berarti kita masukkan kembali ya. Kita masukkan lagi. Oke, kembali ke SPSS, kita klik analyze lagi, regression, kemudian kita kembali ke binary logistik. Tadi penghasilan sudah dikeluarkan, kita masukkan lagi. Kita oke ya. Ini hasilnya kita copy lagi. Setelah dimasukkan kembali, kita copy ke sini ya, ke sini. Nah, kemudian p-value-nya kan masih jadi 7,160 lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba keluarkan variabel pendidikan. Oke ya, kita buat variabel pendidikan. Kita klik ini lagi, SPSS, analyze, kemudian regression, binary logistik, klik, kemudian pendidikan kita keluarkan. Oke. Nah, kita lihat berapa perubahan OR-nya. Klik kanan ya, kita pindahkan ke sini biar kelihatan gampang, mudah melihatnya. Nah, menjadi 5,798. Oke, kita lihat perubahannya. Perubahan OR jam Kesmas. Nah, kita lihat perubahan OR dari variabel independen utama.
Dari 7 kita hitung aja langsung ya. Kita lihat 7,160 dikurangi 5,798 ya, lihat. Oke. Nah, hasilnya berapa? Terjadi perubahan sebesar 1,362. Kita buat dalam bentuk persentase, kita bagi ya, caranya kita bagi dengan nilai awal yaitu 7,160. Kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 19. Berarti perubahannya adalah 19%. 19%. Kesimpulannya di atas 10% ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, pendidikan merupakan variabel perancu atau variabel confounder. Oke, selesai teman-teman. Berarti kita masukkan lagi ya, karena perancu jadi kita ini harus masukkan lagi ke dalam model. Kita klik regression, kemudian binary logistik kita klik, kita masukkan lagi pendidikannya, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita klik OK, kita lihat lagi. Nah, berarti ini model terakhir ya, model akhirnya ini. Oke. Nah, kita selesai. Berarti ini model akhir ya, saya turunkan ke bawah. Nah, ini model akhir analisis multivariat. Oke. Apa analisisnya? Analisisnya adalah di sini jaminan kesehatan ya, memiliki OR 7,160. Berarti dapat kita katakan seperti ini. Pada kelompok ibu hamil yang memiliki jaminan kesehatan memiliki peluang melahirkan atau memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan sebesar 7,16 kali lebih besar dibandingkan kelompok ibu hamil yang tidak memiliki Jamkesmas setelah dikontrol oleh variabel penghasilan dan variabel pendidikan. Itu kesimpulannya. Baik teman-teman, saya rasa itu sudah sangat jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu latihan analisis multivariat menggunakan regresi logistik berganda untuk model prediksi atau model faktor risiko ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian setelah itu jangan lupa bab hasilnya disusun ya. Bab hasilnya saya buat contoh seperti ini ya, mulai dari analisis univariat, kemudian saya mau memperlihatkan analisis yang multivariatnya ya, analisis multivariatnya ini. Nah, ini analisis multivariat. Tahapan yang pertama tadi seleksi variabel ya, seleksi variabel kandidat. Kita masukkan ya nama variabelnya apa, kemudian p-value-nya berapa, kemudian mana aja yang akan masuk ke dalam variabel analisis multivariat ya. Setelah itu lakukan model tahap awal. Jadi yang tadi itu setelah model tahap awal, model interaksi ya. Ini yang tadi setelah model interaksi dilakukan, ternyata tadi kan tidak ada model interaksi, kita lakukan uji confounding atau penilaian confoundingnya ya. Hasilnya ternyata tadi pendidikan dan penghasilan merupakan variabel perancu. Nah, tabel penyajiannya seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat selengkap ini ya, mulai dari nilai B, SE, nilai Word-nya, DF-nya, SIG-nya dan sebagainya. Ini tidak perlu dibuat selengkap ini. Jadi di dalam penyajian bab hasil itu teman-teman cukup menyajikan nama variabel, nilai value dan juga nilai OR-nya saja. Ya, cukup itu. Jadi jangan kopas langsung tabel output ke dalam bab hasil ini, tapi teman-teman harus membuat tabel sendiri ya. Seperti itu. Kemudian ini tadi hasil apa namanya? Analisis penilaian uji confounding atau penilaian confounding. Yang dilihat adalah OR, ini juga dimasukkan perubahan nilai OR-nya bagaimana ya. Misalnya ini tanpa variabel ini kan perubahan OR-nya berapa, ini juga harus dimasukkan ya. Seperti itu detail langkah-langkahnya kita masukkan ke dalam bab hasil gitu. Dan model akhir yang terakhir kita masukkan.
Ya, tadi kesimpulannya variabel kepemilikan jaminan kesehatan memiliki OR 7,1 ya. Artinya ibu yang memiliki jaminan kesehatan memiliki peluang untuk memilih nakes ya sebagai penolong persalinan sebesar 7,1 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok ibu hamil yang tidak memiliki setelah dikontrol oleh variabel pendidikan dan penghasilan, seperti itu. Oke teman-teman, demikian ya. Ini kalau perlu silakan disimpan, kalau enggak ya nggak usah ya. Oke, itu saja hari ini materi yang bisa saya sampaikan mengenai analisis multivariat regresi logistik berganda ya. Semoga bermanfaat. Jika ada request untuk analisis yang lain, boleh silakan tinggalkan di kolom komentar, atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, atau ada hal-hal yang mungkin saya keliru dan teman-teman mau meluruskan, boleh silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa di like, kemudian di subscribe ya, supaya channel saya bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.